Halo teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Seringkali kita mendengar bahwa untuk belajar bahasa, kalau misalnya mau jadi lancar, kita harus belajar bahasa tersebut dari kecil. Orang dewasa itu kesulitan. Kita otaknya nggak kayak anak kecil lagi yang seperti spons dan semacamnya. Dan mungkin memang ada benarnya dari sini. Jadi memang kalau misalnya kita mau jadi fasih, kayak misalnya ceplas-ceplos, terdengar seperti native speaker atau semacamnya, anak kecil punya keuntungan yang lebih bagus. Tapi sebagaimana yang dibuktikan oleh Steve Kaufman dan banyak sekali polyglot lainnya, belajar bahasa sebagai orang dewasa itu justru kadang lebih gampang karena kita udah lebih pandai dalam mengontrol diri. Kita udah tahu bagaimana caranya menghindari distraksi untuk ngeset fokus tertinggi supaya bisa mencapai target tertentu. Perkenalkan, namaku Zahid. Aku juga di channel ini ngebahas bagaimana caraku belajar bahasa secara otodidak. Bahasa yang saat ini sudah bisa kugunakan dalam kehidupan sehari-hari ada 5: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, dan bahasa Jepang. Kurang lebih penjelasan singkat mengenai levelku saat ini ada di sebelah sini. Buktiku menggunakan masing-masing bahasa itu sudah banyak sekali ku upload di channel YouTubeku. Untuk video kali ini aku nggak bakal coba mendemonstrasikan karena tujuannya kali ini adalah untuk memberikan taktik atau cara-cara apa yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa ketika belajar bahasa baru. Di antara 4 bahasa yang sudah aku pelajari, 3 di antaranya dipelajari sebagai orang dewasa. Bahkan 2 di antaranya yaitu bahasa Korea dan bahasa Jepang baru aku mulai dalam 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini itu setelah Corona dimulai. Jadi selama Corona, pandemi, dirumahkan, itu aku banyak konsumsi konten dan coba membuat strategi belajar otodidak di rumah melalui sumber-sumber yang tersedia dan bisa kuakses lewat HP, komputer, dan internet. Sebagai pembelajar dewasa, yang pertama yang harus kita atasi adalah psikologinya dulu. Kita harus percaya bahwa kita bisa belajar bahasa. Mungkin kita terlalu sering membandingkan diri dengan anak kecil atau merasa menyesal bahwa kenapa kita nggak belajar bahasanya dari kemarin aja. Padahal banyak banget pembicara atau orang yang ahli bahasa itu yang baru mulai belajar bahasa di umur 30-an, 40-an, 50-an itu banyak sekali. You might say, I'm too old to learn a language. We have learners who are in their 70s, in their 60s, in their 50s, in their 40s, in their 30s, and in their 20s. You are never too old to learn a language. There's all sorts of things. As an adult, we have an advantage. We've already learned a language, and we can use that language we learned to learn another language. Memang di sini kita harus coba untuk ngeset kembali atau mendefinisikan ulang apa yang menurut kita adalah fasih. Yang perlu kita pahami di sini adalah fasih di komunitas belajar bahasa itu adalah konsep yang sangat-sangat samar. Ini artinya kita nggak ngerti persis sebenarnya yang dianggap fasih itu apa. Katakan, kalau misalnya orang bilang fasih itu berarti kita harus tahu semua apapun itu kata-kata dan semacamnya yang ada dalam suatu bahasa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai orang Indonesia udah tahu ribuan atau puluhan ribu kata yang ada dalam bahasa Indonesia? Aku sendiri sih jawabannya enggak. Memang aku bisa sekarang ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya ditanya bahasa Indonesia spesifik mungkin seputar teknik metalurgi dan semacamnya, aku jujur nggak tahu apa-apa. Atau mungkin ada yang bilang kalau misalnya fasih itu kita harus punya skor TOEFL yang tinggi. Nah, kalau soal skor TOEFL ini, memang dibutuhkan skor TOEFL yang tinggi untuk misalnya mendaftar ke pekerjaan atau suatu institusi akademik. Karena ya emang TOEFL ini menguji kayak bagaimana kepandaian kita dalam membaca, menganalisis suatu teks, dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita balikan lagi ke bahasa Indonesia, kita pergi ke suatu jalanan random, terus kita lihat-lihat orang di jalan, coba kita tarik satu orang, kadang kita kasih soal ujian bahasa Indonesia juga jawabannya masih salah-salah. Penulisan di yang harusnya dipisah kadang masih disambung atau sebaliknya. Yang berarti kalau misalnya Mas ini ikut semacam TOEFL yang versi bahasa Indonesianya, mungkin nilainya nggak bakal tinggi. Tapi apakah berarti Mas atau Mbak tersebut nggak bisa bahasa Indonesia? Belum tentu juga. Karena itu konsep dari kefasihan ini adalah sesuatu yang sangat blur dan samar, sehingga di komunitas belajar bahasa pun jarang sekali orang yang bisa atau suka menganggap dirinya fasih. Biasanya orang dalam komunitas polyglot itu cenderung menganggap dirinya adalah ya setidaknya udah cukup conversational, alias untuk kebutuhannya dia pandai dalam menggunakan bahasa tersebut. Tapi biasanya tetap ada definisi minimal, yaitu yang dikatakan pandai dalam bahasa tersebut adalah ketika untuk kebanyakan kasus kita udah bisa menyampaikan apa yang kita pengen sampaikan dan lawan bicaranya memahami hal tersebut. Itu aja udah cukup. Dan sebagai orang dewasa, ini adalah target yang sangat-sangat mungkin dilakukan. Mungkin kalau misalnya soal logat dan semacamnya, emang agak sulit untuk menghapusnya dari sebagai orang dewasa, tapi kenyataan bahwa kita punya logat atau mungkin kita nggak bisa kayak Harry Potter ngomongnya, itu adalah sesuatu yang justru bisa dibanggakan. Karena pengalamanku sekarang yang tinggal di luar negeri, ketika kita mencoba untuk belajar bahasa setempat, itu sangat-sangat diapresiasi. Ketika kita ngomong sama orang internasional lainnya dan juga kadang terdengar ada logat di cara kita berbicara, kita juga dianggap hebat karena itu membuktikan bahwa kita bisa lebih dari satu bahasa. Jadi mungkin kalaupun bahasa Inggris kita nggak
nggak bisa punya American accent kayak yang anak kecil diajarin pas dia umur 3 tahun, itu nggak masalah. Dan justru menurutku bahasa Inggris terdengar lebih bagus kalau misalnya kita ngomongnya natural aja, nggak perlu memaksain kayak misalnya kita pengen keren jadi ngikutnya British accent dan semacamnya. Coba aja ikutin senatural mungkin kita kira-kira pas ngomong bahasa Inggris berdasarkan media yang kita konsumsi, cara kita melatihnya itu terdengar sedekatnya dengan bentuk pronunciation aslinya. Tentunya nanti akan tetap ada cara belajar yang membantu kita untuk pas belajar itu kita terlatih untuk punya kebiasaan yang bagus. Jadi misalnya pas kita mempelajari kosakata baru, kita emang mempelajari cara melafalkan yang sebenar-benarnya, bukan yang kayak ala kadarnya asal lidah kita nyaman. Intinya adalah kita mau mencari irisan antara kedua tersebut, di mana kita nyaman, di mana itu terasa natural buat kita, dan juga apakah itu sesuai dengan pronunciation aslinya sehingga pas kita ngomong dengan native, mereka bisa memahami apa yang ingin kita katakan. Nah, setelah kita punya psikologi yang cukup benar untuk memulai belajar bahasa sebagai orang dewasa, yang kedua yang harus kita lakukan adalah akuisisi. Akuisisi ini artinya adalah sebelumnya, dunia bahasa Inggris adalah dunia yang nggak familiar. Kita nggak tahu kata-kata apa aja yang ada dalamnya, kita nggak tahu struktur bahasanya kayak gimana, kita nggak tahu bunyi atau phonetics dalam bahasa tersebut seperti apa. Dalam fase ini, fokus kita adalah untuk membiasakan otak kita dengan hal-hal tersebut. Yang terpenting bagi kita itu adalah akuisisi dulu. Kita mau konsumsi, perbanyak input bahasa Inggris sebanyak-banyaknya supaya kita kenal dengan bunyinya, struktur kalimat, kosakata, cara pelafalan yang benar, dan semacamnya. Dan akuisisi bahasa itu nggak perlu kita melatih nulis atau kita melatih ngomong, itu datangnya belakangan. Nulis atau ngomong itu akan jadi jauh lebih lancar kalau kita udah akuisisi bahasanya dulu, yang mana untuk akuisisi ini yang butuh kita lakukan adalah konsumsi sebanyak-banyaknya. Konsumsi ini disebut juga dengan input atau memasukkan hal-hal dari bahasa yang kita pelajari ke kepala kita. Tentunya ini hanya bisa dilakukan melalui katakan mendengarkan, menonton, membaca, yang penting apapun itu yang sifatnya memasuki informasi ke dalam kepala kita. Di sini adalah fase yang bagus bagi kita untuk coba membangun ketertarikan natural juga kepada bahasa Inggris. Jadi kita bisa coba untuk konsumsi itu jangan yang membosankan. Kalau misalnya kita secara natural tuh nggak tertarik sama berita, jangan setiap hari paksain diri buat baca atau denger berita. Kita harus coba untuk cari apa yang paling natural rasanya, ini paling kalau kita nonton tuh rasanya di antara yang lain ini metode belajar yang paling kita suka. Jadi katakan itu adalah nonton series di Netflix, itu juga bisa. Atau katakan itu adalah denger podcast orang ngomong bahasa Inggris, itu juga bisa. Terkhusus kalau misalnya topiknya adalah topik yang benar-benar kita pedulikan. Untuk mendorong proses belajar yang paling optimal dalam fase input atau konsumsi ini, sebaiknya kita memilih yang levelnya itu hanya sedikit di atas level kita saat ini. Ini berarti bahwa kebanyakan dari kata atau hal-hal yang dikatakan itu kita udah agak tahu, dan sisa yang kita nggak tahu itu bisa kita asumsi. Disinilah biasanya otak kita mulai belajar. Nah, bagi yang benar-benar baru mulai belajar bahasa Inggris, mungkin agak sulit untuk menemukan konten yang levelnya sedikit di atas level saat ini, karena kita kan baru aja memulai. Nah, biasanya yang kulakukan kalau ada di fase ini adalah, aku nonton aja video YouTube yang membahas tentang frasa-frasa terdasar di bahasa Inggris. Jadi katakan itu aku belajar good morning, good afternoon, dan semacamnya. Mencoba untuk mempelajari frasa-frasa seperti itu, bagaimana cara mengatakan halo, menyapa, dan semacamnya. Nanti setelah kita berkali-kali nonton atau mengulang frasa-frasa yang paling umum, kita bakal kebentuk intuisi sederhana yang bisa kita gunakan untuk menemukan konten yang N+1 tadi, di mana N ini adalah level kita saat ini, dan +1 ini adalah semacam bayangan atau perumpamaan aja bahwa itu adalah suatu level yang satu langkah di atas level kita saat ini. Fase konsumsi ini sangat penting. Biasanya menurutku untuk konsumsi ini kita harus nyaman untuk nggak berprogres sama sekali dalam berbicara selama sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk bahasa-bahasa lainnya yang gue pelajari sebagai orang dewasa, ini adalah time frame yang cukup masuk akal. Selama 1 tahun pertama, kegiatan belajar bahasaku itu didominasi oleh konsumsi konten. Nonton serial Netflix, nonton video YouTube, dengerin podcast. Coba untuk memperkenalkan otakku dengan dunia baru yang sebelumnya nggak diketahui sama sekali. Kurang lebih setelah 1 tahun mencoba untuk mengakuisisi, kita pastinya nanti udah bakal bisa ngebuat kalimat-kalimat yang sederhana. Kalau misalnya sebelumnya kita cuma bisa mengerti, sekarang kita udah coba bisa merangkai sendiri di kepala kita meskipun nggak dikatakan orang lain, itu harusnya udah bisa di sekitar akhir dari 1 tahun pertama ini. Nah, tantangan yang dihadapi oleh banyak orang adalah mereka nggak sabar, alias kayak pengen bahasa Inggrisnya tuh bisa langsung bulan depan. Padahal ya untuk bahasa ibu kita sendiri kita butuh waktu bertahun-tahun. Kita butuh SMP, SMA dulu untuk mengetahui kosakata-kosakata sulit. Tapi banyak pembelajar bahasa, terkhusus orang dewasa, itu yang pengen langsung pakai di kesempatan pas ketemu teman-teman berikutnya, yang mana itu bakal mendatangkan berbagai macam pujian dan semacamnya.
Mungkin disinilah kita agak kayak kurang sabar. Kita butuh mungkin belasan tahun untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang level intelektual seperti itu. Tapi untuk bahasa Inggris kita pengen langsung bisa bulan depan. Tentunya ini harus kita set kembali. Ekspektasi kita tuh harus coba serealistis mungkin. Belajar bahasa Inggris sebagai orang dewasa bisa menjadi tantangan tersendiri. Beberapa dari kita merasa malu untuk mengikuti kelas yang dikelilingi banyak orang lainnya. Ada juga yang nggak malu, tapi waktunya nggak cukup. Ada solusi belajar otodidak yaitu Elsa. Dulu Elsa sudah membantu banyak orang dengan pronunciation bahasa Inggris mereka, dan sekarang Elsa sudah siap membantu kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris melalui teknologi mutakhir yaitu Generative AI. Ada juga mode advance yaitu Elsa Pro, di mana teman-teman bisa menggunakan ini untuk menciptakan skenario yang sesuai dengan target belajar kita. Kita bisa menyusun skenario untuk berlatih berbicara dengan teman, untuk wawancara kerja, wisata, atau apapun skenario yang kita inginkan. Langganan Elsa Pro sekarang dengan diskon hingga 82%. Klik link di bawah untuk mencari tahu lebih lanjut. Terima kasih Elsa karena sudah mendukung video ini. Di akhir dari 1 tahun inilah nanti kita udah bisa mulai ngerangkai sedikit kata-kata, yang mana ini berarti kita udah bisa melatih berbicara atau melatih output. Masuklah kita ke fase ketiga yaitu fase aplikasi. Ini berarti bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari melalui fase akuisisi tadi ke sesuatu atau suatu proyek yang ada dalam keseharian kita. Misalnya kita udah pengen mulai menggunakannya untuk menulis suatu blog, atau kita pengen menggunakannya untuk ikut suatu lomba pidato bahasa Inggris, atau mungkin dengar-dengar ada orang dari luar negeri yang pengen main ke kampung kita untuk kegiatan sukarelawan atau apapun itu. Kita pengen coba memakai bahasa Inggrisnya di suatu proyek yang nyata di keseharian kita. Nah, disinilah fase aplikasi. Fase aplikasi atau mengaplikasikan ini sekarang didominasi oleh latihan yang berorientasi output atau mengeluarkan. Tadi kita ada fokus ke memasukin hal-hal ke dalam kepala kita. Sekarang kita coba untuk fokus ke mengeluarkan hal-hal melalui tulisan atau suara dan semacamnya. Sekarang udah banyak banget opsi belajar, kayak misalnya kita pergi ke perkumpulan orang yang belajar bahasa Inggris, atau sekarang juga udah gampang untuk ditemui secara online. Aku sendiri karena belajar di pandemi waktu itu nggak mungkin untuk coba ke komunitas offline, jadi aku menemukan aja teman belajar online. Dan soal teman belajar online ini, kita punya dua pilihan. Pilihan cara membayar. Yang pertama, kita membayar dengan waktu. Yang kedua, kita membayar dengan uang. Membayar dengan waktu ini berarti bahwa kita menggunakan waktu kita untuk mencari ke grup-grup, ke aplikasi-aplikasi pertukaran bahasa untuk menemukan teman belajar bahasa Inggris yang sesuai. Kemudian yang kedua ini kita membayar dengan uang. Kita nggak harus ngabisin banyak waktu untuk mencari kesana kemari. Kita langsung aja menggunakan aplikasi yang bisa memasangkan kita dengan tutor yang berkualifikasi. Aku sendiri lebih milih ngeluarin uang daripada ngabisin waktu. Dalam fase aplikasi ini, kalau bisa kita cari guru atau cari tutor itu yang memang native dari bahasa Inggris atau setidaknya udah jago banget. Kadang ada beberapa aktivitas yang memasangkan kita dengan pembelajar bahasa Inggris lain, yang mana ini sebenarnya oke-oke aja daripada enggak sama sekali. Tapi kalau kita dipasangkan dengan orang-orang yang masih sama-sama belajar bahasa Inggris, pastinya nanti kita bakal ngomong dan kita akan salah-salah, tapi karena pasangannya juga masih belajar, dia nggak akan tahu kita salah dan akhirnya kita nggak bakal dikoreksi. Nah, ini berarti bahwa semakin sering kita melakukan ini, semakin banyak kebiasaan berbahasa bahasa Inggris yang buruk yang kita kembangkan. Tentu belajar dari orang yang bukan native speaker ada tempatnya, tapi kalau bisa sebisa mungkin, kalau misalnya kita ada rezeki dari uang, dari waktu untuk menemukan orang-orang yang emang native atau jago banget bahasa Inggrisnya, coba fokuskan ke sana. Dalam fase aplikasi ini juga kita harus hati-hati. Pas kita katakan lagi nonton konten bahasa Inggris, kita merasa kita udah paham banyak banget. Tapi giliran ngomong, itu kita macet-macet. Nah, ini penyebabnya bisa dua. Yang pertama, itu kita emang belajar bahasa Inggrisnya belum bener, akhirnya nggak keluar apa-apa. Tapi yang kedua, biasanya ini bukan masalah bahasa Inggris, tapi ini adalah masalah kepercayaan diri kita atau skill sosial kita secara umum. Bisa jadi kita nggak bisa ngomong tuh bukan karena bahasa Inggrisnya nggak tahu, tapi bisa jadi itu karena kitanya aja yang nggak pede. Berarti kalau di sini masalah yang kita harus targetin adalah bukan bahasa Inggrisnya, tapi percaya dirinya. Bagaimana sebagai seseorang itu kita bisa berkomunikasi dan punya skill sosial yang lebih baik. Bagaimana kita bisa melepas keinginan untuk selalu benar. Bagaimana kita bisa melepas keinginan untuk gak pernah salah. Bagaimana sekarang kita lebih berani untuk menerima kritik dan menerima koreksi dari pihak luar. Dengan melatih semua ini, yang tadinya kita grogi itu seharusnya jadi lebih lancar dan lebih leluasa dalam menggunakan bahasa Inggris meskipun salah-salah. Dan dalam fase aplikasi atau output ini sangat-sangat gak masalah bagi kita untuk menggunakan bahasa Inggris yang belum benar. Ini adalah fasenya bagi kita untuk belajar, ini adalah fasenya bagi kita untuk membuat sebanyak-banyaknya kesalahan agar kita mendapatkan koreksi sebelum kesalahan tadi berubah menjadi suatu kebiasaan yang nanti akan sulit untuk dihapus kembali. Bagiku sendiri juga sekarang ini pelajaran-pelajaran mengenai bahasa yang paling kuingat itu adalah pelajaran-pelajaran yang dimana sebelumnya aku salah, terus ada yang negur,
Dan karena aku ditegur dan semakin malu aku ketika ditegur saat itu, semakin ingat pula aku dengan apa yang diajarinya. Jadi kadang semuanya itu tergantung perspektif atau cara pandang kita, dan kalau misalnya kita memandangnya seperti ini, bahwa kadang koreksi yang membuat kita merasa malu itu justru bisa menguntungkan, belajar kita jadi terasa menyenangkan dan progres kita juga jadi lebih terasa. Kalau teman-teman, bapak dan ibu ingin mendapatkan crash course belajar bahasa Inggris sebagai orang dewasa, aku sekarang lagi nyiapin crash course-nya melalui email yang akan didapatkan beberapa hari berturut-turut. Sekarang teman-teman, bapak dan ibu bisa langsung mendaftarkan diri ke waitlist-nya dengan mengklik link yang ada di bawah. Di bawah Elsa itu ada link untuk newsletterku. Daftarkan email di sana dan dalam waktu dekat ini akan dikirimkan crash course semacam PDF atau email singkat gitu mengenai strategi belajar bahasa Inggris sebagai orang dewasa. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.